Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fatima Azahra. Teori lokasi bertujuan dalam penataan lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Teori lokasi 1, teori lokasi pertanian, 2, teori lokasi industri, 3, teori lokasi sentral, 4, teori kerucut permintaan, 5, teori kutub pertumbuhan. 1. Teori lokasi pertanian ditemukan oleh Johann Heinrich von Thunen tahun 1783 sampai 1850. Von Thunen menitik beratkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu 1. Jarak lokasi pertanian ke pasar, 2. Sifat produk pertanian, keawetan harga, dan beban angkut. 1. Lahan yang berada di dekat pusat pasar kota akan lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat pasar kota. Yang kedua, karena lahan dengan pusat pasar semakin tinggi, biaya transportasi, pengangkutan hasil panen, dan sebaliknya. Nomor 2, jika lahan pertanian dekat dengan pusat pasar, maka hasil panen pun lebih mahal, tetapi biaya angkutnya lebih rendah. Yang kedua, jika lahan pertanian jauh dari pusat pasar, maka keawetan hasil panen pun menurun, harga pun lebih murah, tetapi biaya angkutnya lebih mahal. Teori yang kedua adalah teori lokasi industri, ditemukan oleh Alfred Weber 1909. Alfred Weber berpendapat bahwa prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan alokasi industri. Teori yang ketiga adalah teori tempat sentral, ditemukan oleh Walter Christaller, ahli geografi ekonom asal Jerman. Teori tempat sentral adalah lokasi yang melayani berbagai kebutuhan penduduk pada suatu tempat yang terpusat. Ada dua konsep teori tempat sentral, yaitu range (jangkauan jarak yang harus ditempuh seorang untuk mendapatkan barang kebutuhannya). 2. Threshold atau ambang, jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Teori yang keempat adalah teori kerucut permintaan, ditemukan oleh August Lohsus, ekonom Jerman. Menurut August L., suatu industri memiliki lokasi yang optimal jika industri itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Yang kedua, dengan wilayah yang luas ada permintaan yang maks. Yang ketiga, hal ini akan membuat industri itu memperoleh laba besar. Teori yang kelima adalah teori kutub pertumbuhan, ditemukan oleh Francois Prevost, ekonomi Prancis. Tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut pusat kutub pertumbuhan. 2. Menurut Prevost, suatu lokasi industri dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan karena industri berperan sebagai unit pendorong dalam pusat kegiatan ekonomi.